Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim yang kiranya Allah jaga kita semua dimanapun saja kita berada dan senantiasa mendapatkan kebaikan. Mari sejenak kita menambah keimanan kepada Allah di acara Nu'min Sa'ah yang kiranya mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan dimudahkan bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya setiap kita memiliki teman, memiliki sahabat, memiliki orang-orang yang kiranya dekat dengan kita dan selalu membantu kita, menemani kita di setiap keadaan yang kita lalui. Namun kita perlu tahu, ada di sana teman-teman yang kiranya membawa kebaikan untuk kita. Dan ada pula teman-teman yang malah menyeret kita kepada keburukan. Tentu kita menginginkan teman-teman yang bukan hanya bermanfaat untuk dunia kita, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan tentu kita menginginkan nantinya ketika kita dibangkitkan, yaumil akhir, di akhirat, dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita temani, yang kita sahabati dulunya di dunia. Karena dikatakan di sana, sesungguhnya engkau akan bersama innaka man ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama innaka man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, dengan orang yang dulunya engkau idolakan. Nah, ini akan menjadi teman kita. Sebaliknya, tentu kita tidak menginginkan orang-orang yang buruk pula yang menjadi teman kita atau kita bersamanya satu golongan, berbaris berkumpul di belakangnya. Tentu kita tidak menginginkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelas dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah, mendapat laknat oleh Allah. Nah, dalam pembahasan kali ini di acara Nu'min Sa'ah, kita akan mengangkat sebuah tema dalam hadis yang dibawakan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Di sana dikatakan ancaman untuk orang yang selalu meninggalkan salat. Dia akan dihidupkan, dikumpulkan nantinya bersama 4 orang. Bersama 4 orang yang tentunya kalau kita orang yang normal, kita tidak menginginkan dikumpulkan dengan mereka. Nah, ini merupakan ancaman bagi mereka yang suka meninggalkan sholat. Bisa menjadi perhatian kita bersama. Semoga Allah jaga kita sampai akhir hayat kita, termasuk orang-orang yang menjaga sholat. Kita masuk ke dalam hadisnya. Pesan Nabi SAW, beliau pernah bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada sahabat-sahabatnya tentang
orang yang meninggalkan sholat, tentunya dengan sengaja, maka dikatakan di sana dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Bahkan kerugian yang lebih besar lagi nantinya dia akan dikumpulkan. Dia akan dihidupkan. Dia akan bersama berada di rombongan 4 jenis manusia. Yang dari kurun ke kurun bahkan tercatat dalam Al-Quran keburukan mereka. Dikatakan dalam hadis ini, barang siapa yang menjaganya. Menjaganya di sini maksudnya adalah man hafaza 'alaiha, salat maksudnya. Dia menjaga salat, mengerjakan salat yang 5 waktu. Maka dia mendapatkan keutamaan. Apa dikatakan di sini? Maka dia akan memiliki nuran. Nuran di sini adalah cahaya. Dia akan memiliki cahaya nantinya. Cahaya dari apa? Kenapa kita butuh kepada cahaya? Nah, dikatakan nantinya ketika di yaumil akhir, di akhirat nantinya, kita sangat butuh kepada cahaya. Dalam Al-Quran dijelaskan, orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka tidak berani berjalan. Karena saking gelapnya jalan tersebut. Mereka menunggu kaum muslimin yang lewat. Karena kaum muslimin, orang-orang mukmin, mereka membawa cahaya. Sehingga jalan mereka lebih selamat. Jalan mereka lebih pasti. Jalan mereka terhindar dari kecelakaan. Maka orang-orang munafik, orang-orang kafir berusaha ingin mengikuti orang-orang mukmin yang memiliki cahaya tersebut agar mereka selamat. Namun mereka tidak bisa mengikutinya. Mereka tidak bisa mencapainya. Karena apa? Mereka sendiri tidak memiliki cahaya. Nah, ini dia pentingnya cahaya di hari akhir nantinya. Itu untuk menyelamatkan kita dari keburukan, celaka, dari perangkap-perangkap yang nantinya dilewati oleh kita di yaumil akhir nanti. Jadi butuh sholat ini bisa memberikan cahaya dan menyelamatkan kita. Insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan penjelasan dari hadis ini yang cukup panjang setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di penjelasan hadis yang tadinya kita sampaikan di awal tentang ancaman atau kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, kita tadi sampai kepada orang yang menjaga sholatnya, dikatakan oleh Nabi kita, dia akan mendapatkan nuran, mendapatkan sinar, cahaya. Kemudian yang kedua, burhanan. Burhanan itu bukti, tanda. Ya, orang yang dia menjaga sholatnya, itu bisa kelihatan nantinya min asari sujud. Dari tanda dia sujud itu mengeluarkan cahaya di keningnya. Sehingga tanda-tanda ini bisa terlihat jelas. Dia termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Yang selalu menjaga ibadahnya. Sehingga dia mendapatkan bukti, tanda. Contoh kita ingin misalnya memasuki suatu negeri yang bukan negeri kita. Maka kita butuh identitas, visa, namanya paspor. Sehingga kita bisa masuk ke tempat tersebut. Nah itu di dunia. Nanti di akhirat juga memiliki, harus kita membawa tanda. Kalau kita mau masuk surga, maka kita membawa tanda. Di antara tanda bukti kita adalah seorang mukmin, seorang yang muslim berserah diri kepada Allah, kita memiliki tanda. Dan tanda itu diantaranya kita dapati dengan kita menjaga sholat. Nah, kemudian yang ketiga, di sana dikatakan wanajatan. Wanajatan di sini dia akan selamat, najah, sukses. Najatan yaumal qiyamah. Dia akan selamat, terhindar dari keburukan di hari akhirat nantinya. Selamat dia diselamatkan oleh ibadah yang dia kerjakan. Terutama di sana adalah sholatnya. Karena kita perlu tahu, inna awwala ma yuhasabu bihil abd min amalihi salatu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali Allah periksa itu
dari amalan-amalan yang banyak kita bawa, dari puasa, zakat, sedekah, membantu birrul walidain, kemudian membantu saudara-saudara kita, kerabat, dan lain sebagainya, maka semua amalan ini tidak ada artinya, tidak bermanfaat bagi diri kita yang mengerjakannya kalau kita tidak sholat. Itu jelas dikatakan oleh ulama kita bahwasanya sangat merugilah orang yang mungkin dia terkenal sehari-harinya dia orang yang baik karena dia selalu senantiasa membantu orang lain, ramah dalam bergaul, ringan tangannya untuk membantu orang lain, namun dia tidak mengerjakan sholat. Maka ketahuilah tidak ada manfaat baginya, tidak ada mendatangkan kebaikan baginya amalan-amalan yang begitu banyak dia lakukan kalau dia tidak mengerjakan sholat. Karena boleh dikatakan sholat ini adalah penghulunya, adalah ketuanya, adalah kepalanya dari amal ibadah kita. Rasulullah katakan kalau bagus sholatnya, maka baguslah yang lainnya. Tapi kalau buruk sholatnya, maka buruk pula yang lainnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerjakan sholat? Apa yang akan diperiksa darinya? Kalaulah sholat saja yang merupakan bentuk pengabdian, bukti bahwasanya dia adalah hambanya Allah, tidak dia kerjakan, maka alangkah sia-sianya kebaikan tersebut. Alangkah sia-sianya dia tidak mendapatkan manfaat dari kebaikannya karena dia tidak mengerjakan sholat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Di sana dikatakan wa najatan, dan dia akan selamat, dia akan bebas dari keburukan, dari bahaya yang kiranya mengancam setiap orang nantinya di akhirat. Dan dia karena menjaga sholatnya, maka Allah jaga dia dari keburukan, dari kemudaratan, dari hal-hal yang bisa mencelakakannya, baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kelanjutan dari hadis tersebut dikatakan pada hari kiamat nantinya dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dikumpulkan bersama Qarun, dikumpulkan bersama Haman, dan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Coba kita lihat hadis ini. Bagaimana orang yang tidak sholat ini dikatakan dia akan dikumpulkan dengan orang-orang seperti ini. Yang sebelumnya juga dikatakan orang yang nggak menjaga sholatnya, dia nggak akan punya cahaya, dia tidak akan punya bukti, dia tidak akan selamat. Dan bahkan setelah itu, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay bin Ka'ab. Coba lihat apa maksud di sini. Ada apa dengan keempat orang ini? Nah, di sini menunjukkan di antara sebab orang meninggalkan sholatnya, diartikan atau juga dijelaskan maksud dari hadis ini oleh Ibnu Qayyim. Dia mengatakan, coba lihat indahnya hadis ini. Di sana dikatakan akan dikumpulkan dengan 4 orang ini yang ternyata memiliki latar belakang. Dan apa latar belakang keempat orang ini yang berhubungan dengan meninggalkan sholat? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin, kita lanjutkan kembali di segmen yang ketiga, yang terakhir. Penjelasan tentang hadis ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Yang kita tahu di sana dikatakan dia akan mendapatkan kerugian yang luar biasa. Dia tidak punya cahaya, padahal dia butuh cahaya walaupun secercah cahaya
kiranya untuk menyelamatkannya agar dia bisa terus berjalan dan menuju pintu rahmatnya Allah. Maka dia butuh cahaya walaupun sangat kecil cahaya tersebut. Sehingga dia mencoba untuk menunggu kaum muslimin, orang-orang mukmin yang memiliki cahaya yang dia ingin ikut tapi dia tidak mampu. Kemudian dia tidak punya bukti, tidak ada tanda untuk dia bisa masuk dalam surganya Allah. Karena apa? Di dunia dia meninggalkan salat. Ketika ditanya, orang-orang kafir ditanya, masalah kumpi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika mereka ahli atau juga penduduk neraka sakar ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Maka mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menjaga salat. Coba, ini ada neraka khusus bagi mereka yang meninggalkan salat. Apakah kita tidak takut? Dan ternyata cukuplah ancaman orang yang tidak sholat itu diancam dengan kekafiran. Sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat dengan sengaja, maka dipertanyakan keislamannya. Bukan lagi keimanan, keislamannya dipertanyakan. Kalau keimanan mungkin dia bisa jatuh kepada orang munafik. Tapi kalau udah keislamannya dipertanyakan, maka dia terancam orang yang kafir. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ahdu bainana wa bainahum bitarkis shalah. Atau kama qala Rasulullah. Rasulullah mengatakan perjanjian atau batasan antara kami dan mereka orang-orang kafir, maksud Rasulullah, itu adalah dalam hal meninggalkan sholat, dalam hal mengerjakan sholat. Kenapa? Mereka juga melakukan kebaikan, mereka juga bersedekah, mereka juga puasa, mereka juga berbuat baik pada sesamanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana betapa pentingnya menjaga sholat yang 5 waktu. Dan mengenai ancaman dikumpulkan dengan 4 orang yang tadinya kita sampaikan di awal. Kita tahu Fir'aun, dia disibukkan dengan kekuasaan yang besar. Dia memiliki kerajaan, sehingga dia membuat dirinya sombong dan membuat dirinya tidak tunduk kepada Allah, tidak mau sujud karena sombong dengan kekuasaannya. Nah, ini Qarun, dia dibutakan dengan memiliki kekayaan yang banyak, disibukkan mengumpul hartanya, sehingga membuat dia takabur, membuat dia pelit untuk mengeluarkan harta tersebut untuk ibadah di jalan Allah. Ini dia Haman. Haman dia disibukkan dengan jabatannya. Dia orang yang terpandang. Dia memiliki jabatan yang tinggi. Sehingga ini yang membuat dia sibuk dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan ini dia Ubay bin Ka'ab, yang dia masyhur dengan orang yang pedagang yang sukses, saudagar yang kaya raya, dan hal tersebut membuat dia menghalanginya dari hidayah jalan Allah. Kalaulah 4 hal ini yang membuat kita susah untuk mengerjakan sholat, yang membuat kita lalai, yang membuat kita lupa, yang membuat kita enggan dan akhirnya meninggalkan sholat, maka kita sama dengan 4 orang ini. Seandainya kekuasaan membuat kita lupa, membuat kita lalai dari mengerjakan sholat, maka kita sama dengan Firaun. Seandainya karena harta yang melimpah ruah yang kita miliki, yang kita takut harta tersebut berkurang dan membuat kita terus disibukkan mengumpulkan harta sebanyak mungkin, maka kita sama dengan Qarun. Dan seandainya jika disebabkan karena jabatan yang kita miliki, dia seorang presiden, dia seorang menteri, dia seorang pejabat DPR dan lain sebagainya, membuat kita melupakan, meninggalkan sholat, maka kita sama dengan Haman. Dan kalau disebabkan karena perniagaan, perdagangan yang membuat kita sibuk dan lupa dan meninggalkan sholat, maka contoh atau orang tokoh yang kita ikuti nantinya adalah Ubay bin Ka'ab.
Empat orang ini adalah jenis manusia yang tentunya sudah jelas di mana berada mereka, karena dilupakan, dibutakan dengan kekayaan, jabatan, harta, dan juga perniagaan, membuat mereka ingkar, membuat mereka tidak segan-segan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka kita berdoa, memohon kepada Allah, kiranya kita diselamatkan, dijaga diri kita. Berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunan-keturunanku menjadi orang-orang yang kiranya menjaga sholat. Menjaga sholat sampai akhir hayat kita. Karena betapa pentingnya sholat, sampai-sampai sholat merupakan di antara rukun agama kita. Rukun yang kedua, setelah seseorang itu dia bersyahadat, syahadat adalah bukti dia masuk ke dalam Islam, maka bukti yang kedua dia harus menegakkan, menjaga sholat. Nah, maka sudah cukuplah ini sebagai hal yang menjadi perhatian kita bersama dan tidak menganggap remeh perkara meninggalkan sholat. Yang mana meninggalkan sholat jauh lebih besar dosanya dibandingkan seseorang itu mencuri, dibandingkan seseorang itu mabuk-mabukan, minum khamar, bahkan dibandingkan seseorang itu berzina. Maka semoga Allah jaga kita dari perbuatan dosa tersebut dan membuat kita dan anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang menjaga salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.